Kemudian mereka berdua menemui Vulko, yang dimana Vulko meminta Arthur untuk menjadi Raja Atlantis. Karena jika Orm berhasil menguasai 4 dari 7 kerajaan dan mendapatkan julukan Ocean Masters, maka perang besar kepada permukaan tak bisa dihindari. Korban jiwa akan banyak berjatuhan. Untuk menjadi raja bahkan bisa menyatukan 7 kerajaan yang terpecah, Arthur harus menemukan Trisula Agung milik penguasa pertama Atlantis, yaitu Raja Atlan. Trisula tersebut juga bisa memerintahkan lautan. Kemudian Vulko juga bercerita di masa awal, di mana 7 kerajaan masih utuh di bawah kepemimpinan Atlan. Namun, karena haus akan kekuatan, kerajaan tersebut runtuh dan terpecah menjadi 7 kerajaan, yaitu Kerajaan Atlantis, Kerajaan Sable, Kerajaan Fisherman, Brine, Deserter, Trench, dan juga The Lost Kingdom atau kerajaan yang hilang. Tim arkeolog Atlantis berhasil menemukan sebuah petunjuk yang menunjukkan keberadaan Trisula Agung tersebut. Namun, tiba-tiba mereka diserang oleh para pengawal kerajaan. Vulko dan Mera berhasil bersembunyi, sedangkan Arthur melawan mereka. Setelah perlawanan yang sengit, Arthur pun ditahan. Saat sadar, Arthur dihadapkan dengan Orm. Tujuan Orm menyerang permukaan karena mereka telah membuat banyak kerusakan kepada lautan. Mendengar itu, Arthur menantangnya bertarung. Are you invoking the combat of the kings? I call it an ass whooping. Dan Orm menerimanya. Setelah itu Vulko memarahi Arthur karena ceroboh dengan menantang Orm. Karena jika Orm menang, 7 kerajaan akan mengakui kalau Orm lah raja sejati. Kemudian adegan flashback di mana Arthur remaja sedang dilatih oleh Vulko. Dan Arthur mengetahui kalau ibunya dieksekusi karena mempunyai Arthur. Kemudian sebelum memulai pertarungan, Orm memberikan gelang kepada Mera, karena Mera adalah tunangannya. Sebelum lanjut, Arthur berkata kepada Orm kalau sebenarnya Arthur peduli kepada Orm, dan ini menunjukkan sisi baik atau peduli dari Arthur. Kemudian terjadilah pertarungan antar kakak beradik. Arthur pun kewalahan dan trisulanya patah. Saat Arthur ingin dihabisi, tiba-tiba Mera datang dan menyelamatkan Arthur. Kemudian mereka kabur, mereka pun dikejar, bahkan ikut dikejar oleh Orm. Kemudian Orm berhasil menembak kapal mereka, tetapi mereka berhasil kabur dan bersembunyi di dalam ikan paus. Setelah itu mereka ke permukaan dan terbang mencari kerajaan Deserter yang sekarang menjadi gurun pasir karena disitulah petunjuk tentang keberadaan Trisula Raja Atlan. Kemudian Mera bercerita kalau sekarang dia sudah dianggap pengkhianat, tetapi ia berpendapat kalau terkadang kita harus melakukan hal baik dan benar walaupun hati kita terasa sakit. Sometimes you have to do what's right, even if your heart aches against it. Tak lama dari itu, mereka sudah dekat dan tiba-tiba Mera melompat dari pesawat disusul oleh Arthur. This way. Di sisi lain, Orm berhasil melacak keberadaan mereka melalui pelacak di gelang yang diberikannya kepada Mera tadi. Kemudian Orm melakukan video call via air lagi kepada Manta untuk menyuruhnya menghabisi mereka berdua dan memberikan peralatan tempur canggih dari Atlantis. Kemudian Manta memodifikasi peralatan tersebut. Saat di jalan dan sambil membual, tiba-tiba mereka terperosot dan sampai di kerajaan Deserter yang kini sudah runtuh dan menemukan petunjuk serta peta keberadaan Trisula tersebut. Di dalam laut, Orm dan Raja Nereus mendatangi kerajaan Fisherman untuk beraliansi. Namun, karena kerajaan Fisherman dikenal sebagai bangsa yang menghindari peperangan, raja mereka menolak untuk menyerang. Mendengar itu, Orm pun menghinanya dengan mengatakannya pengecut. Raja mereka pun marah. Tiba-tiba, Orm membunuhnya. Dan kerajaan Fisherman pun takluk dan beraliansi dengan kerajaan Atlantis.
Arthur dan Mera pun pergi ke Italia untuk menemukan teka-teki lokasi Trisula. Dan akhirnya mereka menemukannya. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Atlantis yang dipimpin oleh Manta, yang kini namanya menjadi Black Manta. Adegan kejar-kejar dan perkelahian pun tak terelakkan. Arthur pun dihajar habis-habisan. Namun pada akhirnya Arthur berhasil mengalahkannya dan terluka. Arthur pun sudah pulih. Dan mereka berdua pergi menuju kerajaan Trench. Di dalam laut, Orm mengetahui pengkhianatan Vulko dan menahannya. Take him, but make sure he has a view. Pada malam harinya, Arthur dan Mera sampai di kerajaan Trench. Perlu diketahui, penduduk kerajaan Trench sudah dikutuk menjadi monster yang mengerikan. Mereka pun kabur ke dalam laut dan berusaha kabur dari kejaran mereka. Arthur dan Mera pergi ke sebuah pusaran air dan memisahkan mereka berdua. Saat Mera ingin diterkam, tiba-tiba dia diselamatkan oleh siapa? Ya, Ratu Atlana, yaitu ibu Arthur. Ternyata Ratu Atlana berhasil selamat dan terjebak di situ. Dia pun berjumpa dengan Arthur dan mereka berpelukan melepas rasa rindu. Mereka bertiga berada di The Hidden Sea atau lautan yang tersembunyi. Ibu Arthur bercerita kalau portal yang membawa mereka masuk tidak bisa kembali. Ibu Arthur sendiri sudah terjebak di situ selama bertahun-tahun. Satu-satunya jalan untuk keluar dengan Arthur mengambil Trisula milik Atlan yang berada tepat di balik air terjun tersebut. Tetapi Trisula tersebut dijaga oleh Karaten, yaitu monster yang menjaga Trisula tersebut berabad-abad lamanya. Dan hanya Raja Sejatilah yang diizinkan Karaten untuk mengambil Trisula tersebut. Akhirnya, dengan penuh dramatis, Arthur pun masuk. Dan terlihatlah Trisula Agung milik Raja Atlan. Saat ingin diambil, tiba-tiba Karaten datang menghalanginya. Arthur pun menghajarnya, tetapi ia kewalahan menghadapinya. Saat ingin dihabisi oleh Karaten, Arthur pun berkomunikasi dengannya dan mengatakan perkataan yang menyentuh. Karaten terkejut dan mengizinkan Arthur. Inilah detik-detik berharga bagi hidup Arthur. Dia pun berhasil menggenggam Trisula tersebut, yang seketika membuat kontraksi tubuh, otot, pikiran, dan urat saraf. Karena dia mendapatkan kekuatan mengendalikan laut beserta hewan di dalamnya, yang membuktikan bahwa dialah Raja Sejati. Dan dialah Arthur Curry, sang Raja Atlantis sejati. Di sisi lain, Orm dan aliansinya mendeklarasikan perang kepada kerajaan terakhir untuk ditaklukkan, yaitu Kerajaan Rhine. Pertarungan dengan efek CGI tingkat tinggi pun terjadi. Saat Orm ingin menghabisi pemimpinnya, tiba-tiba Arthur datang bersama Karaten dengan Trisula Agung miliknya yang seketika membuat mereka tertegun. The king is risen. Arthur pun memerintahkan hewan laut dan juga kerajaan Trench untuk melawan pasukan Orm.
Kemudian Mera datang dan menyuruh Arthur untuk bertarung dengan Orm di permukaan. Dan Mera pun memberi sedikit jatah kepada Arthur agar ia semangat melawan Orm di tengah pertempuran yang sengit. Kemudian Arthur memancing Orm menuju ke permukaan, disusul oleh pemimpin kerajaan lainnya. Mereka berdua pun bersiap untuk bertarung, dan terjadilah duel abad ini yang disaksikan oleh pemimpin kerajaan lain. Setelah pertarungan yang sengit, Arthur pun berhasil mematahkan trisula milik Orm. Kemudian, Orm meminta Arthur untuk membunuhnya, tetapi ia tidak mau. Tiba-tiba, Ratu Atlana datang untuk menemui Orm. Orm pun ditahan. Take him, but make sure he has a view. Dan Arthur Curry, sang Aquaman, resmi dinobatkan menjadi Raja Atlantis. Dan kini 7 kerajaan Atlantis pun yang terpecah kembali bersatu. I give you King Arthur of Atlantis. Hail to the king! Hail to the king! Film ini ditutup di mana Atlana menemui Tom untuk melepas rasa rindu. What I am. A son of the land. Aquaman. Film ini mempunyai adegan credit scene di mana Dr. Shin yang sudah lama mempelajari peradaban Atlantis karena manusia di permukaan masih menganggap kalau Atlantis masih mitos. Dia menyelamatkan Manta dan Manta meminta tolong kepada Dr. Shin untuk menemukan Aquaman dan film ini pun selesai.